Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan materi yang telah kita buat. Di sini, topik yang kita bahas adalah software testing. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Hataya dengan NIM 102423000140. Suara Syifa. Oke, kita akan langsung ke topik pembahasannya. Pertama, kita akan bahas prinsip dari pengujian perangkat lunak. Oke, kita akan membahas dari definisi terlebih dahulu. Jadi apa sih itu prinsip? Prinsip adalah hukum dasar, aturan atau panduan kerja yang berfungsi sebagai landasan pengetahuan dan keterampilan agar proses pengujian dilakukan dengan benar, konsisten, dan terarah. Jadi prinsip pada testing itu seperti peta yang kita gunakan saat perjalanan jauh. Oke, di sini ada 7 prinsip utama dari software testing. Yang pertama itu adalah testing menunjukkan adanya bug, bukan ketiadaan bug. Jadi saat kita melakukan testing, itu dapat membuktikan kalau ada kesalahan di software, tapi tidak pernah bisa memastikan kalau software itu benar-benar bebas dari bug. Yang kedua ada testing menyeluruh, tidak mungkin dilakukan saat kita mentesting suatu software. Tentunya akan ada banyak jumlah kemungkinan input, kombinasi, dan skenario dalam software. Tentunya kita tidak dapat melakukan testing secara menyeluruh. Yang ketiga, ada testing dilakukan sedini mungkin. Jadi saat kita melakukan testing, kalau bug itu ketahuan di tahap awal, itu biaya perbaikannya akan lebih kecil daripada kalau ditemukannya setelah software itu dirilis. Yang keempat, ada defect atau cacat, itu cenderung mengelompok. Jadi sebagian besar bug itu biasanya menumpuk di modul yang rumit, sering dimodifikasi, atau ditulis tanpa standar yang jelas. Jadi dengan mengetahui hal ini, tester itu dapat fokus lebih banyak di area rawan tersebut. Yang kelima, ada prinsip pestisida paradoks. Jadi kalau kita melakukan tes, kita tidak dapat menggunakan metode yang sama berulang-ulang kali. Karena kalau kita menggunakan metode yang sama, itu dapat mengurangi keefektivitasannya. Yang keenam, itu testing bergantung pada konteks. Tentunya saat kita melakukan testing, kita harus paham konteks apa yang sedang kita tes. Contohnya saat kita melakukan testing dalam aplikasi game, tentunya kita harus paham konteks apa yang kita uji dari game tersebut. Selanjutnya ada ilusi ketiadaan error, tidak menjamin software berguna. Jadi saat kita melakukan testing, kita bisa saja menemukan bahwa error itu tidak ada. Tapi itu tidak dapat menjamin bahwa software itu berguna atau konteksnya itu sesuai dengan apa yang konsumen mau. Oke. Selanjutnya, mengapa melakukan testing? Tentunya saat kita melakukan testing, kita dapat mengembangkan perangkat lunak yang tidak pernah bebas dari cacat. Jadi software itu tidak bebas dari cacat, oleh sebab itu, maka testing itu ada. Selanjutnya ada jika proses sempurna, testing tidak diperlukan. Namun, kenyataannya selalu ada bug. Seperti sebelumnya, saat software itu dibuat, tentunya akan selalu ada bug. Jadi, oleh sebab itu, kita melakukan testing pada software. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat, pengujian itu penting untuk menjamin kualitas, keandalan, dan kepuasan pengguna. Developers are not good testers. Pertama, kenapa? Satu, yaitu bias kognitif. Developer cenderung menganggap pemahaman mereka benar, sehingga kesalahan sulit terdeteksi. Kedua, kurang memahami proses testing. Developer sering tidak memahami prosedur testing yang tepat, sehingga kesalahan proses bisa lolos. Ketiga, terjebak pada kesalahan yang sama. Saat testing, developer bisa buta terhadap kesalahan yang ia buat sendiri. Keempat, ada optimisme berlebihan, yaitu percaya diri berlebihan yang membuat developer merasa sistemnya bebas dari bug, sehingga testing kurang mendalam. Kelima, ada fokus yang bergeser. Tanpa pemisahan peran, developer lebih fokus memperbaiki struktur dan dokumentasi ketimbang benar-benar mengetes. Lalu di sini ada hal yang perlu diingat, yaitu pertama, mengapa developer bukan tester yang ideal? Karena developer tidak ideal mengetes hasil kerjanya sendiri, karena bias, optimisme berlebihan, dan kurangnya pemahaman proses testing. Lalu ada keuntungan pemisahan developer dan tester. Pemisahan peran developer dan tester meningkatkan objektivitas, mendeteksi lebih banyak bug, dan menghasilkan kualitas sistem yang lebih baik. Yang selanjutnya ada factors affecting software testing atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari software testing. Di software testing ini memiliki variasi yang banyak dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Banyak faktor yang mempengaruhi testing ini, seperti people relationship, scope of testing, understanding the value of lifecycle testing, lalu ada poor testing planning, dan testing constraints. Nah, yang pertama ada people relationship. People relationship ini testingnya itu bergantung pada skill dan komunikasi tester dengan tim lain. Kalau hubungannya kurang baik, banyak defect atau kesalahan yang bisa terlewat. Lalu, yang kedua ada scope of testing. Cakupannya itu harus jelas apakah hanya fungsi atau juga ada aspek lain seperti keamanan dan performa supaya testingnya itu efektif. Lalu yang ketiga, ada value of life cycle testing. Testing ini harus dilakukan sejak awal SDLC, bukan hanya di akhir. Karena semakin cepat bug yang ditemukan, semakin murah biaya perbaikannya. Lalu yang keempat, ada test planning. Di sini perencanaan itu menentukan arah testingnya. Tanpa rencana yang jelas, testing ini bisa berantakan. Dan juga banyak skenario yang terlewat. Lalu yang terakhir ada constraints. Di sini waktu, biaya, skill, dan independensi tester jadi pembatas yang perlu dikelola agar testingnya tetap optimal. Selanjutnya di sini ada independent testing, yang terdiri dari definisi dan fakta independent testing.
Yang pertama ada definisi, yaitu pengujian independen adalah proses pengujian yang dilakukan oleh pihak atau tim yang terpisah dari developer. Tujuannya agar kualitas tidak dikalahkan oleh biaya atau tenggat waktu. Tingkat independensi ini bisa bervariasi, mulai dari bentuk paling sederhana, yaitu adanya seseorang yang memang secara khusus ditugaskan untuk melakukan testing, hingga bentuk ideal, di mana tim penguji memiliki struktur pelaporan dari tim developers. Sebenarnya seringkali ada miskonsepsi umum, yaitu testing dianggap mudah, semua orang bisa melakukannya, hingga tidak butuh pelatihan atau pengalaman. Faktanya, tester harus paham sistem dan teknologi, bisa web, mobile, client server. Yang kedua, dia harus kreatif, punya wawasan bisnis dan intuisi analitis, serta paham metodologi pengembangan dan artefak terkait. Selanjutnya di sini terdiri dari struktur, peran, dan manfaat dari independent testing. Yang pertama adalah struktur dan peran. Di sini ada tingkat independensi, yaitu ada minimal, sedang, dan ideal, di mana minimal ini analisis bisnis atau sistem ditugaskan untuk testing. Yang sedang tester di tim proyek laporan ke project manager langsung. Yang ketiga ada ideal, yang dimana tester melapor terpisah dari tim developer. Yang kedua ada tim pengujian independen, yang dimana ada testing manager, yaitu bertanggung jawab atas perencanaan, strategi, review, koordinasi, acceptance test. Yang kedua ada tester, yaitu bertanggung jawab membuat test case, menyiapkan data uji, eksekusi tes, hingga regression test dengan tools. Dan yang terakhir ada manfaat independent testing, di mana yang pertama ada unit testing, yaitu developer bisa melakukan peer review, yaitu lebih objektif dibandingkan menguji kodenya sendiri. Yang kedua ada integration testing, yang dimana lebih baik dikoordinasikan oleh pihak independen. Yang ketiga ada system testing dan acceptance testing, yang menjadi tanggung jawab utama tim independen agar hasilnya tidak bias. Dan yang terakhir ada testing khusus, yaitu tim independen bisa menjalankan performance testing, load testing, dan uji non-fungsionalitas lainnya. Sekian dari kelompok kami, jika ada kekurangan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.